semuanya, perkenalkan nama saya Jun Kurniawan Mudi. Nenek itu adalah suatu kegiatan ritual kepercayaan raja sebelum Kristen datang. Nenek ini dilakukan di beberapa daerah di Toraja seperti di Malang, di daerah Masa seperti atau di daerah Sipil. Nenek itu suatu kegiatan yang dimana mengeluarkan jenazah seperti jenazah dari tubuhnya, kemudian ditaruh di bawah suatu tempat ya, itu ditemukan jenazah di bawah itu, dan kemudian dilakukan penghentian terhadap kain-kain pembungkus mayat tersebut. Biasanya itu pembersihan mayat tersebut dari jenazah. Barang kerangkai tiga itu dikumpul kembali, kemudian dimasukkan lagi, dibalut dengan kain. Itu kegiatan nenek. Jadi beberapa tempat ada berbeda. Kalau di China itu hanya mengarah di tempat lain namanya nenek. Walaupun itu bukan juga di Australia, tapi ini adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk jenazah yang termiti yang sebelumnya adalah keluarga dulu. Jadi itu adalah wujud daripada itu nenek. Saya kira beberapa daerah juga mengapa nenek harus dilakukan. Pertama adalah untuk menghormati leluhur. Itu adalah hal yang perlu dilestarikan budaya, di mana di situ wujud sayang keluarga terhadap orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal. Itu kemudian diberikan perhatian lagi yang baru, dibungkus kembali, seakan-akan itu diberikan perhatian yang lain. Jadi itu adalah untuk menghormati leluhurnya. Yang kemudian adalah suatu ritual keagamaan juga. Di situ mak nenek itu pernah diceritakan bahwa ada suatu pengembara yang masuk dalam hutan, kemudian menemukan suatu rangka-rangka mayat ya. Itu ada tulang-tulang dari mayat, kemudian itu dikumpulkan, kemudian diambillah pengembara itu dan diberikan bantuan, artinya diberikan seperti memberikan suatu perlakuan yang baik terhadap rangka-rangka tersebut, dan kemudian dibungkus dan kemudian dikubur dengan baik-baik. Nah, setelah dia pulang mengembara, maka berkatnya berkelimpahan, makin kaya mengembara itu. Dan ini juga mendorong orang untuk mau melakukan namanya mak nenek, jadi mengembalikan rangka-rangka jenazah itu dengan baik kembali.
Nah, itu dilakukan. Kemudian di beberapa daerah bahwa maknanya ini juga menjadi berkat ketika siapa yang pertama memasukkan kembali rangka-rangka dari jenazah itu ke dalam liangnya, maka itu akan mendapat berkah. Jadi sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berkat seperti itu. Itu beberapa daerah seperti itu menceritakan. Tapi yang menjadi hal yang utama juga bahwa biasanya kadang dilakukan ini karena mungkin ada keluarga yang sudah lama meninggalkan kampungnya dan bisa kembali untuk melihat keadaan kembali keluarganya, sehingga dia datang untuk mengadakan panen. Jadi dia seperti dalam keadaan bahwa kembali untuk mau berpamitan, artinya mau melihat kembali kerinduan, melepaskan kerinduan terhadap keluarganya, ya, dari pada saat yang sudah meninggal, itu dia punya kerinduan. Jadi itu yang dilakukan. Dan manen ini memang merupakan adat, jadi sudah turun-temurun dilakukan. Itu mengapa sehingga masih tetap dilakukan seperti sekarang ini. Saya kira ini adalah suatu bagian daripada kelestarian budaya yang dimana di daerah-daerah lain tidak kita temukan kegiatan seperti ini. Jadi saya kira nilai budaya yang perlu dilestarikan, karena saya kira tidak mengganggu daripada masyarakat yang menimbulkan keresahan, tetapi memberikan semangat kepada masyarakat untuk terus hidup dengan penuh kecintaan terhadap leluhur maupun terhadap lingkungan dan budaya. Itu saya kira itu mengapa manennya dilakukan. Ini biasanya itu menentukan sesuatu sebagai adat, menentukan sesuatu bahwa akan ada suatu kegiatan yang menentukan hari kegiatan itu, di mana semua anggota keluarga akan datang di tempat dan lokasi itu. Itu dilakukan secara adat. Dan setelah itu maka semua keluarga akan datang dan tentunya membawa bekal, karena itu akan di sana akan terjadi suatu kegiatan yang dimana melibatkan banyak orang. Tentu mereka mempersiapkan segala macam persiapan, termasuk kain, binatang yang akan dikorbankan sebagai pelengkap dari ritual adat, seperti babi, kerbau, itu bisa digunakan dalam tahapan menyelesaikan ritual ini. Jadi nanti mereka kain, makanya pertama mereka dikumpulkan, kemudian di situ dibuka, dan kemudian ya pokoknya mereka masak di situ lah, makanannya disiapkan dulu ya, makanan dari babi, kerbau itu sudah dikorbankan dulu, kemudian menjadi bisa menjadi sesajen atau menjadi kurban yang akan digunakan untuk berdoa yang kepada arwah-arwah untuk minta izin dalam pelaksanaan ini. Juga sebenarnya untuk dikonsumsi juga ada, itu disiapkan
di sini. Jadi mulailah nanti akan dibuka liang, kemudian mengangkat kembali yang jenazah itu lama, kemudian dibersihkan, diberi kain yang baru, jadi tinggal kemudian dimasukkan kembali ke dalam liang. Itu proses-proses yang digunakan dalam satu hari saja, misalnya dari pagi sampai sore. Itu dari tempat. Tapi tempat itu biasanya tidak masuk dalam kampung, itu di luar. Jadi di luar kampung itu dilaksanakan, tidak dalam kampung, itu di dalam satu daerah yang bukan daerah itu berada sendiri. Nah, jadi itu saja katakan bahwa harus ada waktu, tempat pelaksanaannya, dan apa yang menjadi korban, kemudian mereka persiapkan barang-barang untuk melakukan kembali ada yang biasa setahun, ada yang beberapa tahun dilakukan, tergantung dari kebetulan dari kesepakatan bersama dalam suatu kampung. Jadi ada satu kejaran mungkin juga ya, mungkin itu perlu. Jadi mungkin bisa tahun, bisa juga ada beberapa tahun terus dilakukan lagi kegiatan. Orang dahulu kan meyakini bahwa arwah itu masih menyertai mereka. Jadi orang itu kalau orang yang mati itu sudah menjadi kebetulan, jadi arwah itu tetap sama mereka, dan dia bisa menolong mereka. Mendapat berkat juga ya, ini ketika memperbaiki merawat jenazah itu merupakan berkat bagi jenazah. Itu adalah satu rezeki yang nilainya tersendiri, yang dimana membuat orang untuk lebih berlomba-lomba untuk melakukan tiga ini. Karena perlunya bahwa dengan arwah itu membantu sehingga menjadi. Jadi sejak awal tadi bahwa ada juga yang arwah itu membuat tadi pengembara itu menjadi baik. Jadi juga bahwa dari yang lain bahwa memberikan motivasi untuk menjadi lebih maju lagi dalam hal ekonomi. Perusahaan mereka merawat lingkungan mereka itu dalam pandangan yang belajar pada umumnya sebelum menyenangkan sistem pandangan orang sekarang tentang kebudayaan ini adalah suatu yang memang unik saya kira, dan memang belum ada di daerah di Toraja. Ini saya kira kekayaan budaya yang perlu dilestarikan, karena saya pikir adalah suatu hal yang sebenarnya juga tidak memberi merugikan banyak orang sih. Tapi justru dengan budaya ini makin mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan cinta kasih terhadap keluarga, dan ini sarana untuk bertemu satu dengan yang lain, keluarga, sarana sebagai tali pererat hubungan keluarga. Ya. Itu juga menghargai leluhur-leluhurnya, bahwa leluhur-leluhurnya adalah orang yang baik. Ya, tentu mereka tetap mengenang itu budaya yang perlu dilestarikan. Juga berpikir memberikan nuansa negatif ya, tapi justru di situ memberi nuansa positif. Jadi, pandangan masyarakat sekarang ini mungkin tidak bergantung lagi kepada dunia arwah-arwah yang lalu, tetapi pandangannya adalah kepada
pelestarian budaya, yang dimana budaya ini adalah sebuah kekayaan yang kita harus jaga dengan baik. Itu. Kalau menurut saya tentang pelestarian dan budaya ini, saya kira dia tidak mengimani bahwa arwah itu akan memberikan keselamatan, arwah itu memberikan berkat. Karena kita tahu bahwa yang diiman adalah Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah, dan itu adalah yang memberikan, melindungi umatnya, memberkati umatnya. Itu. Jadi kepercayaan seperti kuberi dia kepercayaan keinginan itu kepada Allah Tuhan, bukan kepada Allah. Adapun bahwa maknanya itu, saya kira itu adalah sebuah hal yang bisa diterima sebagai sebuah penghargaan tersebut, tetapi bukan diyakini untuk menyelamatkan, diyakini untuk memberikan berkat. Kemudian dalam kekristenan, saya kira hal konteks seperti begini adalah suatu hal yang saya kira itu adalah karena itu juga ya, bahwa maknanya itu merupakan suatu adat yang saya kira perlu dipertahankan. Saya kira tidak disalahkan ya dalam hal ini. Berarti kita hanya mengucap syukur bahwa kita masih diberi kehidupan dan kita merawat kehidupan yang mati, walaupun mereka sudah mati, tapi tetap dirawat dengan baik. Tapi tetap kita menghormati leluhur kita, ya, karena saya kira salah satu bentuk ini dalam manusia itu merupakan bahwa mahkota yang suci dan kehormatan itu adalah saya kira memang menghormati nenek moyang ini seperti begitu, saya kira hal yang biasa. Ya, saya kira itu. Remaja Kristen, kita dapat mengembangkan budaya dari daerah kita sendiri dengan cara yang pertama, menghadiri setiap acara kebudayaan lokal yang ada di daerah kita. Seperti contohnya pada daerah kita sendiri, yaitu upacara rambut Solo, rambut tuka, dan seperti pada pembahasan video ini yaitu Mak Nenek. Yang kedua, mencari tahu tentang sejarah dan budaya lokal kita sendiri. Kita dapat mencari tahu budaya dan sejarah lokal dari daerah kita sendiri dengan cara membaca buku dan membaca artikel. Dengan cara ini, kita akan memperoleh banyak pengetahuan mengenai sejarah dan budaya lokal kita sendiri. Dan yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan daerah lokal kita sendiri. Dengan cara ini, kita akan makin lebih banyak tahu mengenai bagaimana kebudayaan kita, dan kita dapat ikut berpartisipasi dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah lokal kita sendiri. Sekian dan terima kasih.